Minggir gak lo? Apa? Minggir. Jati, baru lagi. Woi, polusi, woi! Maksud lo apa sih? Nyebelin banget sih dari tadi pagi. Ngomong apa lu barusan, hah? Ngomong apa lu barusan, hah? Gua bilang lo itu kenapa nyebelin banget dari tadi pagi. Gue tuh mau kasih pelajaran sama lo. Karena lo itu nyebelin. Gue yang nyebelin. Ngaca, yang nyebelin tuh lo, bukan gue. Oh gitu ya? Baru jadi ketua LSM peduli lingkungan lo sombong. Berkoar-koar lo, hah? Nih, bentar. Hubungannya apa ya sama kejadian tadi? Hubungannya apa? Adalah hubungannya. Gimana sih lo? Lo tiba-tiba mendadak kampanye anti polusi. Terus lo nyindir-nyindir motor gue. Itu maksudnya apa coba? Apa? Ya iyalah, secara motor lo itu yang nyumbang polusi paling banyak. Dan juga ngerusak lingkungan hidup. Paham gak lo? Hah? Lagi ngapain tuh mereka? Jangan-jangan mereka berantem lagi. Duh, gue harus samperin nih. Parah banget deh. Lo tuh gak usah ngajarin gue tentang lingkungan hidup deh. Bebas dong, gue mau ngelakuin apa aja. Ya udah kalau gitu. Kalau emang itu mau lo tinggal aja di planet lain. Gak usah tinggal di sini. Bebas kalau mau ngapain aja, hah? Wah, songong lo ya lama-lama. Lagian ini motor gue, bebas dong. Yang lain juga biasa aja kok. Kalian kenapa sih? Setiap ketemu pasti berantem. Adu mulut terus. Kenapa sih emang? Lo ngapain di sini? Mau belain dia ya? Jantan dikit dong, one by one. Lo ini sebenarnya dari tadi ngomongin apa sih? Gue nggak paham. Bawaannya sentimen terus sama gue. Kayaknya gue nggak ada waktu deh ngobrol sama kalian berdua. Udah lah, ngapain gue ngurusin lo berdua? Penting. Kasih banget. Mas. Buang sampah jangan sembarangan dong, Mas. Kenapa? Masalah? Ya masalah lah, namanya juga sampah kan ada tempatnya. Kenapa nggak dibuang ke tong sampah aja? Yang penting gue udah bayar kuliah ya, ntar juga dibersihin. Wah, nih. Kalau misalkan anak kuliah di sini semua cara berpikirnya kayak lo, pasti banjir bakalan ada di mana-mana. Mana sih lo? Anak kuliahan cara berpikirnya kayak anak TK. Ah, bawel lo. Awas lo. Rese banget sih tuh orang. Fakultas mana sih dia? Udah, sabar. Udah, mau ngapain sih? Biarin aja. Ini motor kenapa sih? Jangan manyun dulu dong, Nyun. Kenapa motor lo? Kenapa-napa? Ya kenapa-napa gimana? Terus kenapa lo berhenti? Lo kenapa ada di sini? Hah? Udah sana pergi. Mau dibantuin nggak? Lagian percuma juga, lo nggak bakal ngerti. Udah sana pergi.
Gue nggak butuh kalian berdua. Dibantuin malah sewot. Udah yuk, cabut aja gak usah dibantuin. Ngapain bantuin dia? Yakin nih nggak mau dibantu? Yakin, gue yakin. Sana. Bener. Tuh, Nyun, kenapa lagi sih? Tuh, lihat bibir lu udah manyun. Makin manyun. Bimo. Bimo. Hai Kay, ngapain lu di sini? Nongkrong? Ini motor gue mogok. Lu pasti bohong. Lu nungguin gue kan? Lu tahu gue bakal lewat sini. Apaan sih lo? Lu udah coba ini telepon bengkel? Udah sih, tadi cuma nggak diangkat-angkat. Kayaknya lagi ramai deh di bengkel. Yaudah, gue coba periksa dulu ya. Oh, lo mau periksa? Gue bisa kok. Lu Oke. percaya sama gue? Ya, percaya. Ini udah oke kok. Oh, ini nih. Busi motornya kendor nih. Udah kenceng. Pasti udah ini. bisa nyala. Coba, Main ya. Bentar. Wah, manyun hidup lagi. Thank you ya Bimo ya. Gue nggak tahu lagi deh kalau lo nggak ada tuh kesini. Tapi ini nggak gratis. Maksudnya? Lo nggak mau apa? Saya thank you sama gue. Oh iya, thank you. Bukan itu maksud gue. Ya, kita nongkrong dulu lah, ngopi-ngopi. Kemana? Udah, lu ikut gue aja. Oke, Ayo kita berangkat. bentar. Saat ku dekat dirimu, saat ku tatap matamu, jadi serba salah. Tapi coba beranikan diri, walau tak percaya diri, ku harus bagaimana. Yuk, jalan sekarang yuk. Aduh dong, aus gue. Minum bentar. Maafkan rayuan mautku. Ku nyanyikan lagu ini dan aku suka. Ih, ugal-ugalan banget sih tuh orang. Kayak punya jalan sendiri aja. Itu si cewek rese itu ya? Songong banget sih dia. Tuh, cewek lo mau tolongin. Gak sopan kan sama kita? Udah lah, biarin aja. Dia sama Bimo ya? Bimo? Gue gak kenal sama Bimo. Dia tuh anak motor. Terus katanya sih dia suka sama Kayla dari dulu. Dasar cowok gak punya selera. Yaudah yuk, jalan sekarang. Tunggu sekali lagi ya. Ya, ayo terus jalan. Tapi coba beranikan diri, walau tak percaya. Dit! Kamu lihat Kayla nggak sih? Kok dari tadi tante teleponin HP-nya susah banget ya? Kalau gue bilang Kayla pergi sama cowok, bisa dimarahin dia. Kok malah bengong sih ditanyain? Kamu lihat nggak? Tante kayaknya tadi saya lihat Kayla jalan sama... Tadi aku lihat Kayla lagi ngurusin motornya, lagi bermasalah. Pas aku mau bantuin ya dianya malah nggak mau, Tante. Ih, kenapa kamu nggak paksa sih? Udah tahu anaknya so jual mahal. Mestinya kamu tolongin dong. Iya, Tante. Aku juga bingung, maaf ya. Kamu siapa? Temennya Kayla juga? Iya temennya tapi nggak deket Tante. Gini deh, Tante. Kita tunggu Kayla sampai malam. Kalau masih belum datang juga, biar aku samperin deh. Bener ya, tolongin ya. Bantu tante cari ya. Makasih ya. Iya, Tante sama-sama, duluan ya. Tante. Makasih. Lo kenapa sih? Udah dicaci maki gitu juga, masih aja ngebaikin.
Ya gimana, abisnya dia tetangga gue kan. Alah, tetangga. Jangan-jangan lo suka ya sama Kayla? Ya nggak mungkin lah, jangan ngaco deh lo. Ya abisnya, udah digalakin, udah dijutekin, masih aja lo baik-baikin dia. Aneh banget. Ya ampun, kalian udah pulang tuh. Iya, kenapa enggak salam-salam sih? Maaf Bu, aku lupa. Iya Bu, maafin Ana juga Bu. Enggak apa-apa. Kelihatannya kalian tuh capek banget ya. Ya ampun, Dit. Kan Ibu sudah bilang, Dit. Nggak usah pakai sepeda listrik. Kan ada mobil di dalam. Kenapa nggak pakai itu aja sih? Enggak Bu, enakan naik sepeda listrik. Udah hemat energi, bebas polusi Bu lah. Ya? Iya Bu, betul bebas polusi. Lagi juga kalau pakai mobil kan knalpotnya bisa merusak bumi. Ya kan, Dit? Ih, kalian so sweet banget sih. Jarang loh, zaman sekarang ini ada generasi muda yang memang benar-benar peduli pada lingkungannya seperti kalian ini. Iya Bu, kita kan emang serasi ya. Dalam hal apapun aja kita selalu sama. Ya kan, Dit? Udah, mau masuk duluan. Ya. Ibu, ya ampun, Ibu tambah cantik aja deh. Lebih kelihatan muda. Rahasianya apa sih, Bu? Masa sih? Kok kamu bisa aja sih? Ibu tuh ndak ada rahasia sama sekali. Tapi ibu selalu minum jamu. Warisan dari leluhur ibu. Ayo. Iya Bu, jadi ini jamu yang Ibu minum setiap hari? Oh iya, ini jamunya. Jamu ini yang ibu selalu minum dari ibu kecil sampai ibu seumuran kayak gini. Nah, kalau kamu minum jamu ini secara kontinu dari sekarang, maka kamu akan selalu awet muda dan cantik kayak ibu. Ayo diminum. Iya, saya minum ya Bu. Ayo cepetan. Iya Bu. Enak kok rasanya. Gimana toh? Enak kan jamunya? Enak toh? Nggak pahit kan? Permisi Bu. Loh, anak, kamu kenapa? Anak? Kenapa dia? Aduh. Sumpah gue kan tadi cuma basa-basi doang. Kenapa dikasih beneran jamu pahitan coba? Aduh, bener-bener itu ibu keraton. Aduh, pahit banget lagi. Oke. Lu masih belum bisa apa? Buka hati lu buat cowok lain? Iya, emang kenapa? Nggak apa-apa sih. Gue cuma nanya aja. Habisnya itu kelihatan dingin banget. Tadinya nih, gue tuh mau masuk tau nggak? Tapi nggak berani. Maksud lo apa sih? Jadi gini nih. Maksud gue tuh serius. Gue suka banget sama lo. Gue mau gantiin tempat Alvin di hati lo. Gimana? Aduh, Kayla kemana ya? Kok belum pulang-pulang sih? Duh, gimana ya? Lagian sih, kalau emang lu nggak suka jamu, lu bilang aja sama nyokap gue kalau emang nggak bisa minum jamu. Nyokap gue juga nggak bakalan ngasih kok. Aduh Dit, bukannya gue gak bisa minum jamu. Tapi gue gak bisa minum jamu yang pahit kayak gitu. Parah banget rasanya. Sekarang mana ada jamu yang rasanya manis. Kalau mau yang manis tuh, kolak pisang tuh baru manis. Oh iya, Radit. Tante. Halo? Halo, Radit, Kayla belum pulang nih. Waduh, belum pulang. Iya, kamu tolongin Tante dong cariin dia kemana. Ya udah aku coba cari ya, Tante.
Makasih ya. Iya, siap. Dit, lu mau kemana? Bentar ya. Dit. Gua harus cari kemana ya si Kayla? Ngapain lu jam segini di luar? Lu kemana aja sih? Awas, masuk angin. Kayla tungguin gua. Woi. Bang enak. Wah, Kayla. Waduh. Aduh. Kayla. Waduh. Kayla. Waduh. Aduh, sorry, Ki. Lu kenapa sih, Ki? Hah? Apaan sih lu? Udah sana. Gua nggak butuh bantuan lo. Ki, tapi lu lihat dong, Ki, kondisi lu sekarang. Nggak bisa kayak gitu lah. Gua nggak apa-apa. Waduh. Kayla. Ki. Soal papa di mana? Mama yang setuju. Kayla dibeliin motor. Ini semuanya gara-gara Ari. Ngapain juga sih pakai ngajarin naik motor segala? Ya jangan salahin dia Ari juga dong, Ma. Ari juga keturunannya dari kakeknya. Ya bapak kamu, bikers. Enak aja. Bapak saya tuh yang ngajarin tuh bapak kamu komunitas-komunitas. Gak jelas itu tuh motor-motor apa itu. Jadi begini nih anaknya. Pokoknya semua salah papa. Kalau sampai ada apa-apa sama dia, papa ya, awas ya. Semuanya sih diturutin, cari duit terus. Jadi begini anaknya. Ya papa kan kepala rumah tangga, Ma. Ye. Aduh, papa mama apaan sih? Anak mama udah banget. Kayla. Ngapain sih ribut di sini? Kenapa nggak sekalian aja ribut di luar? Biar semua tetangga tahu. Sekalian aja nih, keluarga kita bikin viral. Aduh, udah tau anaknya lagi sakit. Iya sayang. Kamu istirahat ya. Papa dan Mama janji gak akan ribut lagi. Ya, Ma? Oke, aku tidur. Tapi papa mama jangan ribut di sini lagi. Iya sayang. Kamu istirahat ya. Yuk, Ma, kita keluar. Yaudah, tidur ya. Istirahat ya, sayang ya. Au, tadi gue mau ngapain ya? Ini kok gue bisa udah ada di sini? Kau datang membuka hatiku lagi, membuatku bisa melupakannya. Sakit hatiku terobati karena perhatianmu. Radit! Wah, ya Allah, si Radit. Dia nyari kesempatan dalam kesempitan. Ini nggak bisa dibiarin, gue harus kasih pelajaran. Ada. Besok aja deh. Tunggu gue besok ya. Gue kasih pelajaran Radit. Dan melengkapi hanya dirimu yang mampu tenangkan pikirku. Aku bahagia kembali. Siapa sih ini yang lempar? Woi, siapa yang lempar, woi? Gue!
cari kesempatan saat orang pingsan kan? Hah? Ngaku nggak lo? Aduh. Ngaku nggak? Sakit tau. Ngaku nggak lo? Biar lo tahu rasa. Jangan sembarangan kalau sama cewek, ngerti nggak? Bentar. Maksud lo apa sih? Maksud lo apa sih? Lo mau macem-macem kan sama gue? Belaga mau nolongin gue. Padahal lo mau cium gue kan lo? Bentar. Emangnya lo ini secakep apa ya? Sampai gue nih mau nyium lo diam-diam. Gue cakep lah, jelas. Lo kan mau cium gue? Emang lo gak inget apa-apa? Makasih sih gue. Capek apa? Masa gue jadi kesempatan sama cewek lagi bisa sih? Wah, bener nih. Halo. Malam, Mbak. Bisa menolong orang akan yang boleh sekarang? Enggak. Gue nggak inget tuh. Wah, dasar ya. Lo itu cewek nggak tahu terima kasih. Sorry ya. Gue nggak butuh bantuan dari lo. Lo bukan cowok gue. Udah main peluk cium aja. Gimana kalau cowok gue tahu? Habis lo dimarahin. Oke. Mulai sekarang, kalau misalkan lo kenapa-napa, gue nggak bakal bantuin lo lagi. Oke? Oke. Itu lebih baik. Lagian siapa juga yang mau dibantu sama cowok kayak lo? Ih. Kamu tuh dari mana sih? Aja ngayap mulu. Taman. Ngapain sih? Taman-taman segala, dia tuh lagi sakit. Ngapain sih? Gila. Bawel banget sih jadi mama. Nggak ngapa-ngapain. Kamu tuh ya, daripada ngayap kemana-mana nggak jelas, mendingan tuh ke rumahnya Radit. Bilang makasih, kek. Kamu tahu nggak? Dia tuh yang nolongin kamu, yang bawa ke rumah sakit, yang bawa ke rumah. Kalau mama nggak minta tolong sama dia, mau minta tolong sama siapa lagi? Mah, lain kali jangan minta-minta tolong lagi sama si Radit itu. Aku udah malas sama dia, aku tuh kesel banget sama dia. Ini kenapa? Itu anak kan baik. Baik dari mana sih, Ma? Aku tuh kesel tau. Kamu tahu? Dia tuh diam-diam perhatian sama kamu. Udah punya pacar. Hah? Kamu udah punya pacar? Yang bener. Kok nggak ngasih tau mama? Hah? Kepo. Apaan sih? Tenang, Ma. Ada waktunya. Nanti aku pasti kenalin kok ke Mama. Yang terpenting sekarang, Mama jangan berusaha deketin aku sama manusia planet itu. Oke? Kamu yang manusia planet. Emang dia manusia planet dah. Orang aneh. Orang ditolongin kok malah marah-marah. Sakit, Ma. Udah aja, tadi. Tapi dia udah punya pacar. Aduh, Papa harus tahu nih. Masa ayang bebek gue nggak ikutan sih? Serius lo mau ikut? Iya seriusan. Pokoknya lo harus ikut, oke? Nggak ada lo nggak rame nih. Basi lo. Basi gimana sih ayang? Hah? Lo itu cewek satu-satunya dan sangat diandalkan. Kalau lo nggak ada, serius nih. Ini arena sepi banget nih. Sesepi hati gue. Mulai gombalnya. Emang lo nggak kangen apa sama gue? Gue tuh kangen banget sama lo.
Aduh, kepala gue tiba-tiba pusingnya sakit banget. Hah? Emang kepala lu kenapa? Gue nyungsep. Kok bisa sih? Aduh, harusnya lu itu bilang sama gue. Gue ini kan pacar lu. Jadi kalau ada apa-apa sama lu, gue yang harus tanggung jawab sekarang. Ini kan udah bilang. Udah deh, gue nggak apa-apa kok. Ya udah, pokoknya gue harus besok lu. Kali aja, terus kalau gue datang, sakitnya jadi hilang kan? Ya udah, dayang bebek. Mwah. Kau yang mengisi hatiku selanjutnya. Saling mengisi dan Tapi kok gue jadi cemas ya kalau lo ikut balapan? Takut kenapa-napa gitu. Emangnya gue nggak cemas, hah? Gue tuh cemas banget tau. Apalagi sekarang kondisi lo kayak gini, gue tambah cemas. Andai aja itu luka bisa gue gantiin. Gue gantiin dah, sini. Lebay lo. Emang lo mau bernasib kayak gue? Enggak kan? Apapun buat ayam bebek, pasti enggak. Apapun gue lakuin. saling mengisi dan Kok anaknya main-main gituan sih? Papa jadi ragu, kok dia pacaran sama biker sih? Makanya anak itu jangan didiemin aja. Orang naik motor dikasih, diajar-ajarin lagi. Ya, Mama dong awasin dia. Ya papa juga dong, kan papa juga papanya. Gimana, Le? Sudah ditanam? Udah, Bu. Tanaman obatnya juga udah aku tanam kok. Oh, baguslah kalau gitu. Anak ibu emang tahu PPGT. Oh ya, Le. Ibu cuma mau ngingetin kamu nih. Kamu itu jangan deket-deket dong sama Kayla. Apalagi kalau kamu sampai pacaran. Dia itu bukan perempuan yang baik loh buat kamu. Kamu tuh jangan malu-maluin keturunan kita dong, Le. Kok Ibu ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Emangnya kamu pikir ibu tuh gak merhatiin kamu apa? Kamu tuh kayaknya perhatian banget sama dia. Iya kan? Bahkan kamu tuh sampai nganter-nganterin dia berobat segala. Terus tadi kamu ngapain ayo? Berduaan, peluk-pelukan di taman. Saru, gak boleh itu. Ya ampun, Bu. Itu nggak sengaja kok, Bu. Kok sengaja, gak sengaja? Pokoknya ibu gak mau tahu. Kamu gak boleh deket-deket sama perempuan yang namanya Kayla itu. Tahu gak sih? Dia itu jadi perempuan, gak ada femininan sama sekali. Kamu tuh bisa bikin yang namanya nenek moyang kamu tuh marahnya bukan main kalau kamu sampai berjodoh sama dia. Pokoknya ibu gak suka, ibu gak sudi. Bu, Ibu tuh terlalu berpikir jauh. Aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama dia. Aku cuma bersikap baik aja kok. Karena dia kan tetangga kita. Masa sih gak mungkin banget kayak begitu? Ibu tuh lihat sendiri, tadi peluk-pelukan lah, deket-deketan lah, apalah. Selamat siang, Ibu. Ya ampun, Aduh, Ibu sama anak selalu bagus ya komunikasinya. Selalu kompak. Anak munculnya dari mana sih? Kok tiba-tiba kayak gitu? Bikin ibu sama Radit kaget aja. Nana mau ngapain kesini? Ibu tahu. Paitan punya ibu ya, kangen ya. Iya ya. Ibu, kan kemarin udah minum Bu jamu pahitannya. Masa hari ini minum lagi? Bu, ya diganti gitu Bu sama makanan apa gitu, getuk. Pasti anak suka. Hari ini ibu udah bikin getuk. Tapi ya sudahlah. Gimana kalau seandainya kamu bantu ibu numbuk jamunya? Numbuk jamu Bu. Ya udah deh, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa deh. Mau kok Bu, mau. Tapi Ana ngomong sama Radit dulu ya Bu sebentar. Ya wes, ibu tunggu di dapur ya. Iya. Jangan makan lama, ya? Ya, Dit? Lo kemarin kemana? Gue susulin udah nggak ada. Gue WA, gue telepon juga nggak jawab. Gue samperin juga lo nggak ada. Apa-apa. Gue lagi malas aja. Jangan-jangan gara-gara Kayla ya? Udah deh, nggak usah ngomongin dia. Gue lagi bete sama Kayla. Bagus dong kalau mereka tambah jauh. Rencana gue semakin mulus.
sih, mah? Aduh, manggil teriak-teriak udah kayak di hutan. Kemana aja kamu? Kok mama bisa dapat surat teguran dari universitas kamu? Kamu nggak pernah kuliah ya? Ya, sembarangan sih mama. Kuliah dong. Berani-beraninya bohong. Kalau kamu kuliah, masa mama bisa dapat surat teguran dari kampus katanya kamu nggak pernah masuk? Kemana aja? Surat apaan sih, mah? Ini surat teguran katanya kamu nggak pernah ke kampus, bolos terus. Nah, aku kuliah, coba lihat suratnya. Apa sih nih? Tuh, lihat tuh. Ini nggak bener nih namanya, mah. Ini surat aku simpan dulu ya. Aku harus minta penjelasan sama kampus. Nggak bisa nih kayaknya. Pedok aja. Ntar kamu manipulasi lagi nih surat. Tadi di sini kamu nggak pernah kuliah, jadi kuliah terus. Enggak. Mama mau kasih tahu papa dulu. Tuh. Gitu. Ngadu-ngadu. Nah. Percaya deh sama aku. Pasti nggak benar tuh isi suratnya. Masa? Coba deh, sini. Aku urus dulu ke kampus ya, Mah. Pasti dia bohong. Kesel, kena bohong lagi. Sini. Ibu mau. Kayaknya anak itu cocok banget loh dijadiin pacar kamu. Udah baik, pintar, feminin, udah gitu penurut sekali. Ibu suka banget kok sama dia. Bu, apaan sih, Bu? Ana itu kan sahabat aku. Le, yang namanya sahabat itu bisa juga jadi dekat. Akhirnya orang tua Ningrat itu mau menerima gue sebagai calon menantunya. Asik. Gue jadi semangat numbuk. Numbuk lagi ah. Au! Wah, loh. Anak, loh, kenapa? Aduh, ini Bu, aku ketumbuk Bu, sakit banget. Aduh. Gue harus kemana nih sekarang? Mau sibuk sama keluarganya. Lagian kampus tukang ngadu banget sih. Bayar sekolah mahal masih aja ngeselin. Bilang gue sering bolos lah. Heran gue. Sakit masih sempat-sempatnya aja naik motor. Mbak, bagaimana sih? Naik motor pelan-pelan dong. Kok Bapak nyalain saya sih? Jelas-jelas Bapak yang ngerem mendadak. Gimana sih? Gimana kalau saya celaka? Gimana? Enak aja. Pokoknya saya nggak mau tahu Mbak sudah nabrak mobil saya. Kalau Mbak nggak mau ganti rugi, saya akan lapor polisi. Saya nggak mau ganti rugi. Nggak mau. Bener ya Pak? Bapak yang salah. Apa tuh si Kaila? Mbak harus ganti mobil saya. Ada apa nih, Ke? Ngapain lo kesini, ha? Mau ikut campur lo? Udah sana pergi, bukan urusan lo. Emang bener ya apa kata anak? Ngobrol sama lo tuh susah. Karena lo tuh IQ jongkok. Apa lo bilang? IQ jongkok. Wah, songong lo ya sama gua. Stop. Dengar ya, gua waktu SD ranking 1, tau gak? Terus gue peduli. Ya harus peduli lah. Udah. Ini ngapain jadi pada ribut? Mana uang ganti ruginya? Selin banget sih lo. Mana ganti ruginya? Dengar ya Pak. Saya kayak begini bukan saya merasa bersalah. Tapi ini karena saya malas berdebat sama Bapak.
Loh. Ya, kok mati sih? Habis nih baterainya. Perasaan tadi gue cas full deh. Gimana nih? Ku nyanyikan lagu ini dan aku suka padamu. Terima aku apa adanya. Ku mau jawab segera. Jangan kau berpikir lama. Hari ini kau jadi. Nanti juga lo. Pikir lo bakal nemu hujan. Campur lo. Lo ngapain neduh di sini? Udah hujan-hujanan aja sana. Gak basah kuyup juga kok. Kuat gue. Kuat. Lemah. Sakit loh. Kau yang dulu ada. Sini pakai jaket gue nih. Udah nggak usah. Oke, lo tuh udah mengigil kayak begini. Ngapain bengong? Pikir olehku untuk mencari dirimu. Hangat kan? Tapi ku malu karena kau yang meninggalkanku. Di manakah kau simpan cinta yang ku beri? Karena telah ku temukan dalam dirimu hanya sebuah tanya yang tak terjawab. Oh, di mana kau simpan tulus cintaku? Dit? Radit? Dit? Kok lu pingsan sih, Dit? Dit? Takkan sesali Dit, bangun! keputusanku. Selalu mencoba untuk bertahan di sini. Tuh kan, ibu bilang juga apa? Kalau musim hujan, jangan naik sepeda listrik. Kan ada mobil, kamu naik mobil aja. Kalau udah sakit kayak gini, kena hujan, baru tau rasa kan kamu? Ya kan aku cuma lupa aja Bu, nggak bawa jas hujan. Kalau misal aku bawa sih, pasti aman-aman aja kok. Aman-aman aja gimana? Ya tetap aja. Yang namanya angin itu kena badan kamu. Gimana sih? Ada aja alasannya. Terus kok bisa-bisanya sih kamu barengan sama si Kayla itu? Emangnya kamu janjian ya? Terus kalian berdua itu hujan-hujanan sama-sama gitu? Lu apaan sih Bu? Orang aku sama dia nggak sengaja ketemu kok. Terus pas kita lagi berteduh, kita kehujanan. Tapi Tapi kayaknya ibu curiga deh, ada sesuatu yang terjadi. Kayaknya ada yang aneh gitu loh. Jangan-jangan kamu tuh itu ya, Le? Apaan sih Bu? Ibu kenapa jadi cerewet kayak begini sih? Aduh, Le. Ibu itu benar-benar deh. Ibu benar-benar gak suka kalau seandainya anak ibu ini disukai sama si Kayla itu. Gak suka ibu. Udah tenang aja Bu. Kayla nggak mungkin suka sama aku kok. Aku ini bukan tipe cowoknya Kayla. Emangnya cowok yang sukai Kayla itu kayak apa sih? Mana aku tahu. Udah yang pasti dia nggak mungkin suka sama aku. Titik. Dah, aku mau istirahat dulu. Aduh, apaan sih, Ki? Ini kenapa Radit yang dipikirin? Lu kan punya pacar.
Nggak boleh mikirin cowok lain. Kan gue mikirin Bimo, pacar gue. Mungkin salah dia juga sih. Udah tahu hujan, deras. Masih aja diterabas. Udah. Lupain, jangan dipikirin lagi. Apaan sih, nggak mau, anterin sendiri, nggak mau. Ih, Mama, cuma nganterin doang. Kamu aja kenapa sih pakai nyuruh-nyuruh Mama? Lagian juga kamu yang bikin kok jadi nyuruh Mama? Nggak mau. Bi Inah itu lagi pergi. Masa aku harus suruh supirnya Papa? Kan nggak pantas. Mending Mama aja deh yang nganter ya. Doang kok. Terus kalau Mama nganterin ke situ, terus Mama mesti bilang apa? Ya, ngomong apa kek? Yang penting buburnya sampai ke Radit. Udah gitu doang. Lagian juga tumben banget sih. Bukannya si Radit itu musuh bebuyutan kamu ya? Ih, Mama kepo deh. Orang cuma minta dianterin doang, pertanyaannya banyak banget. Curiga. Jangan-jangan kamu suka sama Radit. Apaan sih, Ma? Rese banget deh. Namanya kasihan kan emang nggak boleh orang kasihan. Ya boleh sih, cuman aneh aja gitu kok tumben-tumbenan pakai buat bubur suruh nganterin. Nganterin aja sendiri kenapa sih? Ma, aku tuh males ketemu sama Tante Dibio. Dia tuh kalau ngeliatin aku tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya iyalah, orang kamu perempuan kok dandanannya kayak wong lanang. Mama jadi sini segitu sih. Mau nganterin gak, Ma? Terus sendiri. Ya udah, kalau Mama nggak mau nganterin biar aku aja yang makan. Jangan. Masa udah bikin makan lagi. Ya udah Mama anterin. Gitu dong dari tadi punya. Payah bang motornya. Gak mungkin diajak balapan. Maksudnya apa ya bang? Onderdilnya lagi kosong. Lagian nunggu juga sampai sebulan. Buset. Lama amat. Aduh. Bang, masalahnya nih ya. Gue tuh harus ikut balapan. Masa anak-anak balapan gue nggak ikut balapan sih? Mana? Mending abang pinjem punya si Kayla aja. Tuh motor kan masih bagus. Bener juga lu. Tapi gimana cara ngomongnya ya? Ya elah, tinggal ngomong aja susah banget. Kan Kayla pacar abang. Pacar? Sejak kapan gua punya pacar tomboy? Hah? Kirain selama ini kalian saling suka. Bang, lu kayak nggak tahu aja sih. Hah? Gue itu naksir sama motornya, bukan sama orangnya. Gimana sih abang? Aduh sayang, makannya pelan-pelan toleh. Nanti keselak. Enak ya buburnya? Enak, Bu. Makasih ya, Tante. Bubur buatan Tante enak banget. Ih, itu bukan bubur buatan Tante. Kayla yang buat kamu. Kayla yang bikin. Lihat dia suka makan buburnya. Emangnya beneran tuh Kayla suka masak? Nah, kalau masak yang gampang-gampang aja sih dia bisa. Kayak masak bubur, masak telur, masak air, bisa itu mah dia. Agak meragukan. Kirain dia suka pekerjaan perempuan. Soalnya sukanya naik motor. Kayak jalanan gitu. Iya tuh, Bu. Saya juga bingung. Pusing kepala saya kalau mikirin. Susah banget misahin tuh anak dari motornya. Malah saya takut, Bu, kalau mikirin gitu. Aduh, Jeng, pelan-pelan aja. Alon-alon, asal kelakon. Iya.
Duh, Radit kemana sih? Diteleponnya susah banget deh. Kalau gue nanya sama dia pasti digutekin. Tapi kalau gue nggak nanya gue butuh. Ya udah deh gue nanya aja. Radit kenapa nggak masuk? Lo budek ya? Gue nanya Radit kenapa nggak masuk? Heh. Lo ngomong sama gue? Ya iyalah, sama siapa lagi? Lo pernah nggak diajarin sopan santun? Kalau ngomong sama orang itu pakai nama. Lo emang ngerti sopan santun? Wajar dong kalau gue nggak pakai sopan santun sama lo. Gitu ya? Berarti gue juga wajar dong nggak sopan sama lo. Ih, dasar cewek jadi-jadian. Ngomong apa barusan? Ngomong apa? Siapa cewek jadi-jadian? Ya emang lo kan cewek jadi-jadian. Penampilan sama kelakuan lo aja kayak cowok. Bebas dong. Ini urusan gue, bukan urusan lo. Tapi itu ganggu, tau gak? Halo? Kela? Siapa nih? Gue Radit. Ih, dasar cewek rese. Gimana nih? Apa habis balik kuliah gue ke rumah Radit aja ya? Oh iya, gimana? Makasih ya buat kiriman buburnya. Iya, sama-sama. Gue gak nyangka, ternyata lo bisa bikin bubur enak juga. Udah dimakan? Udah dong, udah gue habisin. Pas banget lagi cuacanya lagi bikin begini. Oh, gue habis ketemu cewek lu. Hah? Cewek gue? Siapa? Ana. Lah, bukan kali, dia itu sahabat gue. Enak aja lu nulis sembarangan. Oh, ya udah. Terus motor lo gimana abis kena hujan? Lo nggak nanyain gue? Ya gila, kalau gue nanya lo ntar gue dijudesin lagi. Caur lu, caur. Lagian ngapain juga lu nanyain motor gue? Bukannya motor gue itu musuh lo? Ya musuh itu bukan motornya, tapi asapnya. Lo tahu kan? Dit. Udah deh ya, gue nggak butuh lagi penjelasan lo. Gue mau ke kuliah dulu. Bye. Dah. Emang dasar keras kepala. Seenggaknya hubungan gue sama Radit itu udah baik-baik aja sekarang. Setelah dipikir-pikir capek juga sih berantem mulu sama dia. Dia kan selama ini baik sama gue. Bang! Yup. Kayla. Gimana? Bang. Hah? Ini. Kenapa? Kita nggak lari nih. Benerin deh. Emang lu mau ikut balapan juga? Yoi. Pakai I. Oke. Si Bimo mana? Ada? Tadi sih kesini, tapi keluar dulu bentar kan. Jan. Oh iya. Nih, settingin dong motor gue. Oke, siap, Bebe. Cakep. Yang keren, Jan. Pokoknya bisa ngacir. Ya, biar bikin lari lagi. Coba, lu benerin. Ini Jan. Oke. Oh, Jan lu main cakep, Jan. Jan. Hati-hati. Ya, pokoknya tenang aja. Ngacir lagi pokoknya. Siap. Ya udah, Bang. Gue mau cari si Bimo dulu ya. Ya? Thank you. Oke. Gila, cewek secantik gitu cuman buat dimainin doang sama Bimo.
Mending buat gua aja kali. Hei, Bang. Aduh, bisa kiamat nih. Kenapa sih, Bang? Gelisah gitu? Enggak apa-apa. Oh iya, Bang. Kenalin, cewek baru gue. Cantik, feminim. Kali, gue suka sama cewek cowok-cowokan. Ya enggak? Cek, kita lihat motor gue yuk. Jadi galau gue. Kasih tahu ke Bimo nggak ya kalau Kayla datang ke sini? Kan kesian cewek sebaik Kayla diselingkuhin. Ih, si Bimo mana sih? Katanya dia mau ke bengkel. Kamu nggak kita nonton? Mau banget. Nonton film horor atau film kartun? Alam. Udah beres. Bimo? Hei! Biasa, fans. Aku melukmu, ku sadari bukan aku yang patah. Jadi ini kelakuan lo di belakang gue? Kiki, Apa? Mau jelasin apa lagi, ha? Nih, gue mau ngomong nih. Enak, ha? Enak? Hah? Sakit. Sakit, ha? Sakit, ha? Iya, sakit. Bisa jelasin? Apa sih mau jelasin apa lagi lo? Jangan. Buru. Dengerin penjelasan gue dulu dong. Enggak, gue nggak butuh penjelasan. Aduh, ini gue nggak kenal nih siapa nih cewek nih. Oke. Berisik lo. Apa sih berisik? Lu salah lihat. Salah lihat. Lu buta apa? Oke, please dengerin gue dulu. Oke. Baru namanya hidup. Kalau di kamar terus kan sumpah juga ya. Gue benci sama lo, gue benci. Gue benci sama lo. Gila. Ki, lo kenapa nangis, Ki? Lo lagi ada masalah ya? Ki, kalau diem aja sih, Ki. Lo lagi kenapa sih, ada yang nyakitin lo ya? Lo bilang sama gue, siapa tahu gue bisa bantuin lo. Semua telah berubah, kau yang dulu ada, kini tak ada. Semakin terpuruk dan hampa yang ku rasa. Jadi lo habis diselingkuhin sama cowok lo? Ya lagi, masa cuma gara-gara diselingkuhin sama cowok lo bisa nangis kayak tadi sih? Nih ya, setahu gue, Kayla yang gue kenal itu orangnya tegas dan kuat. Cuma gara-gara lo diselingkuhin sama cowok lo jadi nangis sesegukan. Gue tuh sebel banget tuh nggak? Kenapa sih kisah percintaan gue itu nggak pernah benar? Selalu aja diselingkuhin. Ya itu artinya Tuhan tuh punya rencana lain buat lo. Siapa tahu dengan lo diselingkuhin kayak gini lo bisa dapet cowok yang lebih bagus, lebih baik. Makanya Tuhan tuh emang sengaja ngejauhin lo sama cowok lo. Stop lo. Lo tuh bukannya
so Ustadz, tapi gue motivasi lo supaya lo tuh nggak down. Lo emang nggak malu apa ya? Sama knalpot motor lo? Hah? Apaan sih? Kok lu bercandain gue nggak lu? Sesali semua keputusanku. Lucu tau. Tertahan di sini. Thanks ya. Lo udah memotivasi gue. Gue juga minta maaf karena selama ini gue udah jahat sama lo. Iya, sama-sama. Kau semua cinta yang ku beri, karena telah ku temukan dalam dirimu hanya sebuah. Nyebelin banget sih tuh cewek. Ngapain coba pakai meluk-meluk Radit? Radit juga ngapain coba pakai meluk-meluk tuh cewek? Radit kan udah dijahatin, tuh cewek juga udah punya cowok. Ih, gue nggak boleh tinggal diem. Pokoknya gue harus kasih pelajaran ke cewek itu. Enak aja pengorbanan gue udah sia-sia kayak gini. Radit! Aduh, sini cepet. Tante? Dit, tolongin tante dong, tolongin. Kenapa tante? Itu si Kayla tuh. Kaila, kenapa dia baik-baik aja kan? Aduh, dia main trek-trekan lagi. Tante takut ada apa-apa sama dia, tolongin tante dong. Trek-trekan di mana? Tante juga nggak tahu di mana. Kamu cariin dong. Aduh, tante takut ya kalau ada apa-apa sama dia. Oh iya, aku tahu tempatnya. Ya udah biar aku cari dia deh, ya. Tolongin Tante tenang dulu. Iya, aduh, tolongin tante takut banget soalnya. Soalnya tadi temennya telepon bilang katanya Kayla trek-trekan. Kamu tolong cariin ya. Iya, oke tante. Tenang dulu ya. Tante pulang dulu ya. Iya. Lo berdua, lu jalan sebelah sana. Terus orangnya juga bakalan mati. Siap, Bos. Duluan ya. Oke, siap, Bos. Aduh. Bahaya nih. Gua harus kasih tahu Kayla. Aduh, Nun, kenapa sih? Kenapa harus sekarang mogoknya? Yun. Tinggalan jauh kan gue. Kenapa sih lo? Cewek. Motornya bagus. Siapa? Boleh nih ya kan? Gue minta ya. Lu mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Lepasin gak? Diam lu. Buat gue mau gue bawa. Ini motor gue. Mau ngapain lo? Jangan macem-macem lo ya. Tuh, polisi tuh.
Untung kan lo ada gue sekarang. Tuh, 2 preman langsung aja kan. Emang siapa yang nyuruh lo bantu gue? Ya nggak ada lah. Kesadaran diri gue sendiri aja. Lo tau nggak? Yang nyuruh 2 preman itu tadi siapa? Siapa? Bimo. Bimo? Iya, Bimo. Tadi gue liat sendiri. Bimo nyuruh 2 orang itu buat ngerjain lo. Wah, kurang ajar. Ini harus gue kasih pelajaran nih. Udah, nggak usah. Nggak penting juga. Ngapain sih? Orang kayak dia itu udah pasti bakal ada balasannya kok. Karma tuh berlaku, Kay. Mendingan lo sekarang balik deh. Sian, nyokap lo udah nyariin. Tunggu. Tapi emang lo yakin? Itu orang berdua yang mau nyuri motor gue, suruhannya Bimo. Ya yakin lah, orang gue lihat sendiri tadi. Udah, mendingan sekarang mau pulang deh. Nyokap lo nyariin lo tuh. Bimo sih. Taruh bentar. Apalagi, ayo balik. Gue lupa motor gue. Biar dingin dulu ya. Loh, kok lo pakai sepeda listrik juga sih? Iya, emang kenapa? Iya, nggak apa-apa sih. Terus motor lo kemanain? Motor gue dikerangkeng sama bokap nyokap gue. Jadi mulai dari sekarang, gue bakal nemenin lo kemana aja pakai sepeda listrik. Serius lo? Iya serius dong. Emang kenapa sih? Kok muka lo kayak nggak ikhlas gitu? Ya kagak lah. Gue mah ikhlas-ikhlas aja. Gue malah seneng kok. Ya itu artinya kan juga gue mengurangi polusi udara di bumi. Nah, Cabut yuk. ya udah, ayo. Nggak lucu kan kalau kita telat? Pakai helmnya dulu. Pakai dong. Karena perhatianmu sempurna. Dah, yuk. Aku mau kau yang mengisi hatiku selanjutnya. Saling mengisi dan melengkapi. Bisa sih mereka. Tenangkan pikirku. Aku bahagia denganmu. Sakit hatiku terobati karena perhatianmu sempurna. Oh, kau untukku. Aku mau. Jadi jahat juga ya polusi udara. Jadi kalau semakin lama kita menghirup udara yang jelek, semakin banyak juga penyakit yang ada dalam tubuh kita dong. Bener. Bisa aja. Nggak selalu gembar-gembor kita buat jaga udara. Itu kan demi kesehatan kita semua ya ternyata. Nah, ngerti kan sekarang? Ngerti kok. Dit, gue minta maaf ya. Selama ini gue udah cuek sama lo. Lo pasti sebel banget sama gue. Enggak. Lo kan punya perasaan. Ya perasaan ya. Kalau perasaan cinta, punya. Hanya dirimu yang mampu tenangkan pikirku. Aku bahagia. Cinta. Maksud lo? Maksud gue, perasaan cinta lo ke gue. Oke. Jujur nih ya, gue tuh gak pernah ngerasa kesel sama lo, ataupun gue kecewa sama lo. Karena gue cinta sama lo, Ki. Dan ternyata gue baru sadar, selama ini rasa khawatir gue sama lo, cerewetnya gue sama lo,
Itu semua karena gue peduli sama lo. Ih, apaan sih? Lo ngeledekin gua kan? Iya kan? Apain sih gue ngeledekin lo? Gue itu suka sama lo emang dari dulu. Tapi lo nya aja yang cuek sama gue. Guenya juga denial terus sih. Bohong kan lu? Buktinya, lu tuh selalu marah-marahin gue. Kelihatan banget lu bencinya sama gue, nggak mungkin lu cinta. Oke, kalau gue benci sama lo, itu artinya gue tuh benci tapi cinta. Tapi serius ya, gue tuh cinta sama lo. Bukan gombal tapi inilah cinta yang kurasa. Sumpah. Sumpah. Kamu. Gue juga cinta sama lo. Bukan gombal ini fakta. Bukan gombal tapi inilah cinta yang kurasa saat. Serius? Lo cinta sama gue? Serius? Nggak tahu juga sih. Tuh kan, lo gak serius nih. Ya gimana? Gue kan sering diselingkuhin. Jadi ya gitu deh. Coba sini ya. Pegang jantung lo. Berdebar gak? Lo tahu gak itu artinya apa? Karena gue hidup. Bener dong. Iya, gue ngerti kok maksud lo apa. Ya, ya karena selama ini ya gue sama kayak lo, selalu ngedenial perasaan lo. Ya karena gue ngerasa ya kita nggak ada kecocokan. Sekarang gimana caranya sih, Ke? Lo bisa tahu kita tuh cocok atau enggak kalau misalkan kita belum nyoba. Juga sih. Tapi emang lo mau punya pacar kayak gue? Deh, kenapa ngomongnya kayak gitu sih? Nih ya, gue kasih tahu sama lo ya. Di dunia ini kan banyak wanita nih. Semua punya keunikannya masing-masing. Gue bisa suka sama lo karena dengan keunikan lo kayak begini. Puji gue lagi dong. Dah, males. Gitu. Lagi dong. Asal lo mau jadi pacar gue dulu. Iya. Gue mau kok jadi pacar lo. Bukan gombal tapi inilah cinta yang kurasa. Mana pujiannya? Pujian. Lo cantik. Terus? Lo bilang dulu dong kalau gue ganteng. Iya, kamu ganteng, kamu lucu, kamu gemes. Radit pacaran sama Kayla? Tidak mungkin ini, tidak mungkin. Iya Bu, aku lihat sendiri kok. Tidak mungkin. Bukannya apa-apa ya. Soalnya dari kecil sampai sebesar ini, Radit sama Kayla tidak pernah akur. Mereka selalu bertengkar terus. Tidak mungkin mereka pacaran. Nah, itu dia Bu, yang aku bingungin. Lagi juga Kayla bukan wanita pilihan ibu kan? Terus dia juga nggak mencerminkan wanita keraton kan Bu? Ya enggak lah. Bagaimana mungkin coba? Dia itu cawet yuk, kayak calanang. Mana mungkin aku punya menantu kayak gitu? Kalau hal itu terjadi, itu bakalan menurunkan derajat keluargaku. Dan mungkin itu terjadi. Pokoknya aku harus membicarakan ini baik-baik dengan Radit. Ya rasa tuh Radit. Pasti ibunya bakal pisahin Radit sama Kayla. Aduh, apaan sih kok jewer kuping aku sih, Bu? Sakit tau? Sakit kamu bilang? Sakit? Sakit mana? Kuping kamu itu sama hati ibu. Hati ibu lebih sakit, dia lebih sakit. Kenapa hati Ibu sakit? Aku ada salah apa? Kamu pacaran kan sama si Kayla itu, ya kan? Iya, Bu. Aku pacaran sama Kayla. Kamu
Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh bener-bener keterlaluan banget sih, Lele. Udah berkali-kali, ratusan kali Ibu bilang sama kamu, jangan deket-deket sama perempuan itu, ya kan? Ini malah kamu pacarin, kamu tuh bener-bener ya. Kamu tuh tega banget sih sama Ibu. Ya, bisa gimana, Bu? Kayla itu perempuan baik. Ibu jangan lihat luarnya aja dong. Perempuan baik. Wong perempuan kelakuannya kayak calanan gitu. Gimana baik? Ya enggak lah. Mending aku pacaran sama Kayla, dia tuh cewek, daripada aku pacaran sama cowok. Mulut tuh, tak terus ya. Ngomong aja terus. Pokoknya Ibu nggak mau tahu ya. Kamu harus putus sama Kayla. Bu, aku nggak mungkin putusin si Kayla. Aku tuh cinta sama dia. Cinta kamu bilang? Kamu itu perasaan kamu tuh di mana sih? Kamu tuh bener-bener laki-laki yang nggak punya perasaan sama sekali. Kamu gimana sih? Hah? Gimana kalau kamu pacaran sama si Kayla itu, terus pasti anak gimana? Anak itu cinta dalam hidupmu, Dit. Bu, sini ya, aku kasih tahu ya. Ana itu sahabat aku dari dulu. Aku nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Boro-boro cinta sama si Ana. Pokoknya Ibu nggak mau tahu ya. Kamu harus putusin si Kayla itu tuh, ya? Harus. Dan kamu harus mulai mencintai Ana. Titik. Nggak ada koma. Dengar itu. Hah? Bu. Itu loh Mas, rumahnya lampu merah belok kanan. Loh? Ana? Iya Bu. Kamu tuh dari mana? Dari rumahnya Kayla ya? Enggak kok Bu. Iya dari rumah Kayla Bu. Dari rumahnya Kayla, tumben. Iya tadi ada yang mau diomongin gitu Bu, jadi mampir. Biasanya kamu nggak pernah mau mampir ke situ. Soalnya penting gitu Bu diomongin, jadi ya udah kesini sebentar. Ibu sampai lupa. Ibu tadi lagi pesan makanan, mau dianterin sama ojek. Sekarang kamu ikut Ibu makan malam aja yuk sekalian yuk. Enggak, maaf Bu, soalnya saya buru-buru juga udah ditungguin Mama di rumah. Walah gitu ya. Ya wis kalau gitu ya udah nggak apa-apa. Maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa. Hati-hati yo. Iya Bu, makasih Bu. Kok kayak aneh ya ngelihat kelakuannya si Ana. Ayo. Iya, sabar. Ngebut yuk. Ngebut? Lah, ngapain? Orang waktu masih lama kok. Nih, gue tuh pengen ngerasain gimana rasanya ngebut pakai sepeda listrik. Gue ngebut ya. Susul. Lo. Tungguin, Kayla. Susul, Dit. Ayo, Dit. Dit, kejar, Dit. Yeay. Lah. Ya. Remnya kenapa nih? Aduh, Dit. Dit, tolong remnya belum, Dit. Radit. Remnya belum. Radit. Tuh kan. Aduh. Sakit. Aduh, makanya lain kali nggak usah ngebut-ngebut.
Ih, bukan masalah ngebut-ngebutnya. Ini remnya blong. Bisa sih remnya belum. Yang mana gue tahu. Lu sakit loh. Makin nanya. Sakit lah. Pelan-pelan. Iya, oke. Jadi ternyata sih Ana yang merusak rem sepedanya Kayla. Ana? Dit, beneran itu Ana? Coba lihat lagi deh Bu sekali lagi tuh. Yalah, beneran itu Ana? Ya ampun Dit. Ibu bener-bener gak nyangka Dit. Aku juga Bu. Udah deh nanti aku bilang deh sama si Ana. Aduh, pokoknya kamu harus ngomong ya. Kok tega banget sih sama temannya nyelakain gitu? Bentar Dit. Ibu baru ingat. Malam itu ibu ketemu sama si Ana itu. Dia baru keluar dari rumahnya Kayla. Rupanya dia baru saja melakukan perbuatan jahatnya. Kalau aja nih ibu tahu dia melakukan itu, udah ibu pelintir saat itu juga telinganya. Udah deh, nanti aku coba bilang sama si Ana. Biar dia tanggung jawab sama perbuatannya. Pokoknya kamu harus ngomong ya. Tante nggak terima. Kok tega banget dia motong rem sepedanya Kayla. Untung anaknya nggak apa-apa. Kalau parah, tante tuntut itu anak. Iya, Tante. Terus Kayla kondisinya gimana sekarang? Aduh, untung sekarang Kayla udah nggak apa-apa. Lukanya nggak parah-parah banget. Jeng Mika, saya minta maaf ya Jeng ya. Saya benar-benar nggak nyangka kalau si Ana bisa sejahat itu. Saya pikir itu dia anaknya baik loh. Soalnya tutur katanya itu manis sekali. Zaman sekarang mah susah kita mau bedain baik sama yang enggak. Yang penting sekarang Kaylanya nggak apa-apa. Gak usah dipikirin lah Bu. Ya Jeng ya. Gue bener-bener gak nyangka, Nak. Lo bisa ngelakuin itu semua. Gue benci tau gak sama dia. Dia udah ngambil lo dari gue. Ambil apaan sih? Gue sama lo ini gak ada hubungan apa-apa selain sahabat. Kenapa lo bisa tega berbuat sejahat itu? Dit, gue sayang banget sama lo, Dit. Gue cinta banget sama lo. Gue gak mau kehilangan lo, Dit. Tapi gak dengan mencelakai orang juga dong. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Lo harus minta maaf sama Kayla sekarang. Enggak, gue gak mau. Gue benci banget tau gak sama dia. Udah gak kenapa-napa lo. Kan gue udah bilang sama lo. Jangan ngampus dulu. Maksa sih. I'm fine, Radit. Lagian kalau masih bisa ngampus, kenapa gak ngampus? Pacarnya siapa sih, Dik? Rajin banget. Pengen banget dia akuin pacar. Ya iyalah. Mana sih? Dit, jangan marah-marahin anak mulu ah. Kasian tau. Semua orang di sini tuh udah benci sama dia. Jangan nambah-nambahin. Ya habis gimana ya, kenapa dia harus ngelakuin kayak gitu sih? Oh untung lo gak kenapa-napa. Terus, kalau gue kenapa-napa, gimana? Ya gue pasti sedih lah. Ya gue gak mau ngelihat pacar gue terluka sedikit. Bahasanya. Emang kenapa sih? Ada yang salah? Emang lo gak percaya? Ya, percaya. Cuma bahasa lo tuh jadul banget. Terus bahasa naunya apa dong? Tahu, kira aja sendiri. Bentar, mau kemana sih? Pulang. Nanti gue nebeng ya sama lo. Ya udah bareng aja. Bentar ya. Siapa namanya? Si Bimo kemana sih? Bukannya dia sekelas ya sama lo? Kok gue gak pernah ngeliat dia lagi sih? Si Bimo ditangkap sama polisi. Hah? Ketahuan balapan dia. Dan sekarang ya dia diskors. Emang ya, cepat atau lambat, waktu juga yang bakal ngebuktiin. Nah juga kayak anak.
Nanti waktu bakal balas dia. Jadi, lo nggak usah marah-marahin Ana lagi. Nanti cepet tua. Ya. Aduh, awas. Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu. Dit, Ah, sepeda listrik bisa kesetrum gak sih? ya enggak lah. Kalau yang kesetrum tuh baru tuh, tiang listrik tuh baru bisa bikin nyetrum. Tapi, aduh. Ini kok kayak kesetrum ya gue? Ah, serius lo? Iya. Mananya? Aduh. Dit. Aduh. Bentar. Aduh. Sini, cepet. Aduh. Mana sih? Aduh, sakit. Mana sini? Bukan di sini nih. Di sini. Dan semua kamu membuatku hidup dengan. Bercandain gua. Iseng banget sih, katanya kesetrum. Iya, kesetrum. Cinta gue kesetrum sama sepeda listrik lo. Dasar. Aduh. Sini. Tumbuh seribu cintaku satu hanya untukmu. Habis gelap terbitlah terang. Lawan bima adikku sayang.